Muhammad Sapandoi dari media KWRI. Sekarang kami menghadiri undangan Bapak di Sekretariat DPW Kapten Indonesia Provinsi Kalimantan Barat. Yang pertama kami ingin tanyakan kepada Bapak sebagai pimpinan, kami sebut dengan hormat Bapak Andi Harun, pimpinan dari Polri dengan pangkat KPP ya. Hari ini bertepatan dengan undangan kami menghadiri acara Bapak di Sekretariat ini. Maka pertama yang kami tanyakan adalah mengenai statistik. Kira-kira bagaimana Bapak sebagai pimpinan untuk mengcover yang namanya statistik dari Kapten Kalimantan Barat? Terima kasih. Jadi kalau kita bicara statistik Provinsi Kalimantan Barat ini ada 14 di antara 14 kabupaten kota memang ada 6 kecamatan yang langsung berbatasan dengan Malaysia. Di antaranya Sintang, Sanggau, Sambas, kemudian Bengkayang, itu Sibau. Ini yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Satu contoh, kalau di Kabupaten Sanggau itu sering kita dengar Entikong. Nah, Entikong ini sebenarnya memang sudah resmi oleh pemerintah kita. Namun ada beberapa kecamatan yang boleh dikatakan sangat-sangat berbahaya dalam artian untuk TKI ilegal. Contoh, mungkin kita tidak memandang indah, salah satu kecamatan yang kami tahu itu kecamatan Noyan. Noyan itu berbatasan dekat sekali dengan Mongkos. Mongkos itu daerah Malaysia. Nah, ini jalan antara kecamatan sana sudah tidak jauh. Kalau pakai sepeda motor ya sekitar setengah jam dan kemudian kalau di Sambas, Kampung Biawak, ya Kampung Biawak itu berbatas dengan Sabinan. Itu dekat sekali, ya. Ini rawan. Kalau kita bicara di daerah laut, Palo, Desa Temajo, itu dengan Pelabuhan Sematan, itu dekat sekali. Itu kalau malam dari Desa Temajo itu kelihatan Pelabuhan Sematan. Ya, ini persoalan yang sangat perlu kita perhatikan. Ya, ini data statistik. Belum lagi kita nanti berbicara data statistik ini jumlah penduduk. Ya, itu mungkin ada data khusus ya. Berapa pengangguran, berapa yang sudah bekerja, ya, ini banyak. Nah, berkaitan yang ditanya tadi, bagaimana ini untuk mengatasi jangan sampai terjadi ya TKI ilegal, ya sampai sangat disiksa. Nah, Kapten inilah hadir di tengah-tengah Indonesia untuk membuat cerdas masyarakat kita ini, meningkatkan sumber daya manusia, ya, sehingga diberangkatkan di sana dia tidaklah di permasalahan oleh negara-negara sana dan jelas legalnya jelas ya yang digiring oleh Kapten. Itu kira-kira Itulah mengenai statistik dan jawaban dari Pak itu memang demikian jadinya. Kemudian ada satu lagi ialah mengenai masuk keluar TKI kita, karena TKI yang kita Indonesia berbatasan dengan Sarawak bahkan sampai ke Brunei sana, kita mempunyai bukan mempunyai, artinya ada jalan-jalan tikus yang bisa masuk keluar daripada orang-orang yang TKI ilegal. Nah, karena tekad tenaga kerja kita ini, kalau dia tidak merasa bahwa secara ilegal dia tidak terima, maka mereka akan mencari jalan tikus namanya tadi. Kurang lebih ada 53 jalan, kalau tidak salah Pak Ketua Kapten juga lebih tahu. Nah, ini kedepannya kira-kira Kapten bagaimana untuk mengantisipasi ini secara periodik perlahan-lahan supaya ini tidak mengurangi, maksudnya tidak terjadi serentak 100% tidak ada jalan tikus TKI ilegal.
dengan perlahan-lahan bagaimana kita untuk menyelesaikan ini. Terima kasih. Jadi begini, memang di Kalimantan Barat data yang kita ketahui ada 52 jalan tikus. Jalan tikus ini maksudnya tidak bisa dilewati kendaraan, hanya pejalan kaki. Ya, ada 52. Nah, bagaimana untuk mengatasi ini? Kapten itu nanti akan membentuk banung-banung di setiap desa, setiap kecamatan. Nah, banung-banung inilah nanti akan mendeteksi dini, mapping, ya, di mapping dulu. Kita cari dulu, kita mapping di mana-mana. Nah, kalau ini sudah ketemu, mungkin nanti kapten akan bekerja sama, ya, mengatasi ini dengan pemerintah, ya, dengan pemerintah. Apakah itu Depnaker, apakah itu imigrasi. Nah, kalau di tenaga kerjanya adalah PP2MI. Nah, kapten harus bekerjasama memberikan data-data ini sehingga ke depan tidak ada lagi peluang, ya, itu yang diharapkan kapten, tidak ada lagi peluang TKI dulu namanya TKI Pak, sekarang namanya tenaga migran, ya, tenaga migran yang ilegal. Inilah dengan keberadaan kapten sehingga membantu pemerintah, ya, untuk mengatasi hal ini. Memang kita tahu banyak kejadian-kejadian tenaga kita di Malaysia dimanapun, ya, banyak terjadi, ada disiksa, ada nanti ini kapten yang mengirim dari pelatihan, proses pemberangkatan sampai mereka kerja di sana dikawal oleh kapten, termasuk gajinya juga akan dicek apa benar atau tidak dengan sekian. Kalau tidak, kapten punya LBH sendiri, lembaga bantu hukum sendiri yang berangkat ke sana untuk mengurus tenaga-tenaga migran kita ini yang disalahgunakan oleh luar negeri. Itu kira-kira. Oke, izin Pak, terkait dengan legalitas kan sudah oke. Pertanyaan kami, apa program jangka pendek, menengah, dan panjang? Jangka pendek kita akan melakukan data dulu, pendataan dulu, ya. Itu jangka pendek, pendataan dan menyusun struktur kepengurusan daripada kapten ini. Dari pengurusan kapten sampai bandung-bandung yang ada di daerah. Ini dulu yang tersusun. Nah, oleh karena itu pada hari ini kita menyusun ini, merampingkan kepengurusan ini. Jangka panjang kita tetap terus melakukan kerjasama. Jangka menengah setelah data ini sudah kita lakukan baru kita melakukan satu perencanaan, ya, perencanaan. Setelah perencanaan jadi jangka panjangnya tetap action. Actionnya seperti yang tadi saya sampaikan, mendata orang-orang yang betul-betul kita anggap bersedia untuk dididik atau dilatih menjadi tenaga migran yang siap pakai, yang mempunyai sumber daya manusia yang unggul. Terakhir, pesan dan kesan. Pesan saya selaku ketua DPW Kapten Kalimantan Barat mohon dapat kiranya yang pertama masyarakat di perbatasan, ya, secara khusus supaya bisa melihat, ya, apa-apa saja yang terjadi selama ini, ya. Tolong ini diinformasikan, ya, kepada kapten maupun kepada pemerintah. Jadi jangan masyarakat diam di perbatasan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami kapten mohon dapat kiranya pemerintah bekerjasama dengan kita dalam hal menertibkan tenaga migran ini. Dan yang ketiga, saya pun juga mass media khususnya, ya, jangan biarkan kapten, ya, suarakan kapten karena kapten ini ingin, ya, masyarakat ini lebih maju dan berkembang. Jadi jangan mass media melihat bahwa begini diam, jangan. Saya selaku ketua gaungkan, ya, informasikan hal-hal yang mungkin yang sifatnya merugikan masyarakat sehingga kapten dapat informasi ini untuk turun ke lapangan. Ini yang saya harapkan. Oke, para kawan-kawan di media diharapkan bekerja lebih efektif, bekerja lebih fakta. Demikianlah tadi wawancara kami dari Ajun Komisaris Purnawirawan
Bapak Andi Harun AR, Sarjana Hukum. Terima kasih. Salam jurnalis. Kami ada di mana-mana. Assalamualaikum.